Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Ada. Baiklah, hari ini bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Minggu lalu sudah mempelajari mengenai sinergi budaya dalam praktik gotong royong. Hari ini yang akan kita jadikan topik diskusi kita hari ini adalah pertukaran budaya. Itu sudah bagi kalian menjadi tiga, 1, 2, dan 3. Nanti kita akan membahas topik-topik mengenai pertukaran budaya. Kita bahas materi minggu lalu dulu, sinergi dalam praktik gotong royong. Bagaimana maksudnya sinergi dalam praktik gotong royong? Sinergi, kita yang tahu artinya sinergi, bekerja bersama, berkolaborasi antar budaya. Gotong royong merupakan salah satu bentuk budaya atau ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang membedakan bangsa kita dengan bangsa luarnya. Pada itu harus melestarikan salah satu budaya dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah gotong royong. Sinergi, berkolaborasi antar budaya dalam arti gotong royong, bersama. Gotong royong salah satu bentuk dari budaya. Kemudian apa saja arti penting dari gotong royong? Arti penting dari gotong royong kemarin kita sudah mempelajari. Meringankan beban pekerjaan, betul sekali. Terus apa? Menumbuhkan rasa tolong menolong dan solidaritas sosial. Menumbuhkan rasa tolong menolong dan solidaritas. Ya, Menanamkan nilai moral dan tanggung jawab sosial. menerapkan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Gotong royong. Kalian pernah nggak gotong royong? Contohnya kalian dari gotong royong. Kenapa sih kita harus gotong royong? Supaya memberikan pekerjaan. Salah satu amanah atau pesan nilai moralnya adalah menjaga keutuhan, kesatuan dan keutuhan dalam konsep atau latar belakang perbedaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia bangsa kita. Intinya adalah gotong royong mencerminkan masyarakat yang saling tolong, saling mendukung, mensejahterakan, memberikan kekuatan demi kepentingan bangsa. Gotong royong didasari atas dasar apa? Kalian melakukan gotong royong atas dasar saudara, kemauan, dan keikhlasan. Atas dasar atau yang mana belakang kalian melakukan gotong royong biasanya apa? Kemauan, kesadaran, ingin bertoleransi.
mengidentifikasi bentuk budaya antar negara di era globalisasi. Menjelaskan contoh nyata pengaruh budaya asing terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian menganalisis cara menjaga jati diri bangsa di tengah arus pertukaran budaya. Menunjukkan sikap terbuka dan menghargai keberagaman dalam konsep budaya. Eksistensi budaya dalam pertukaran atau kolaborasi antar budaya lokal maupun budaya asing. Karena kita memerlukan suatu upaya untuk menjaga atau aktualisasi eksistensi budaya. Kita harus tetap menjaga keutuhan budaya. Apa saja sih bentuk-bentuk dari eksistensi budaya bangsa Indonesia? Melestarikan tradisi dan upacara adat. Betul, melestarikan tradisi dan upacara adat, melestarikan bahasa daerah. Eksistensi budaya daerah, melestarikan bahasa daerah, lagu daerah. Apa contohnya lagu daerah? Coba semua budaya mah Jawa. Dia pertama kolaborasi budaya lokal dengan budaya asing. Kolaborasi saling bekerja sama dan apa manfaatnya? Manfaat kita budaya. Dampak positif dari berkolaborasi antar budaya lokal dengan budaya asing. Apa contohnya kolaborasi budaya asing? Kenapa ibu bertanya sudahkah kalian melestarikan budaya? Karena di era globalisasi saat ini rentan sekali atau sering sekali kalian sebagai generasi muda dijajah oleh pengaruh budaya asing. Kalian sudah merasa terjajah? Sudah. Lalu apa upaya kalian? Dampak positif dari dan dampak negatif dari adanya budaya asing. Bagaimana di era globalisasi? Berarti kan teknologi arus perkembangannya semakin besar. Adanya media sosial mempengaruhi interaksi kita yang memiliki budaya lokal dengan budaya asing. Bagaimana budaya asing mempengaruhi generasi muda dalam era globalisasi ini? Apa contohnya dampak positif yang kita dapat dari kolaborasi budaya, adanya kolaborasi budaya? Kelompok 1, kelompok 2, 3. Dampak positif. Coba bagaimana di era globalisasi ini budaya asing mempengaruhi generasi muda? Kalian ini termasuk generasi muda bukan? Ya. Di era globalisasi bukan? Iya. Bagaimana budaya asing mempengaruhi? Contohnya budaya asing mempengaruhi generasi muda kalian. Dalam contoh positifnya apa? Dengan kalian misalnya bermedia sosial, sifatnya media sosial sekarang, dampak positif untuk kalian itu apa? Untuk mempelajari budaya itu memperluas wawasan. Misalnya ada aplikasi apa aja? TikTok, Instagram. Kalian sering kan main? Secara langsung kalian tahu kan apa saja budaya luar negeri? Tahu. Apa contohnya? Misalnya kalau yang cewek-cewek ini suka apa sih biasanya? K-pop. Itu dari luar kan? Itu termasuk? Iya, dari luar. Termasuk
Dalam perkembangan globalisasi ini ada pastikan pengaruh negatif dan positif. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap generasi muda kalian? Ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Satu, dua, tiga. Silakan kelompok dua. Nama saya siswa itu dari kampung 2. Bisa menjawab dulu. Globalisasi dan perkembangan teknologi membuat budaya asing mudah masuk ke Indonesia melalui media sosial. Contohnya aspek positif. Positifnya kolaborasi berkembang dengan musik modern. Contoh gamelan dipadukan dengan EDM. Dampak negatifnya adalah seni tradisional mulai jarang diminati anak muda. Baiklah, bagus untuk apresiasi kepada kelompok yang berani menjawab. Kelompok 1, 3 ditunggu nanti partisipasinya untuk soal berikutnya. Baik, sudah bagus dari kelompok 2. Jelaskan bahwa bagaimana budaya asing mempengaruhi generasi muda di era globalisasi. Contohnya dalam perkembangan teknologi di era globalisasi, bisa saja masuk ke dalam negeri ke negara kita melalui kalian-kalian ini. Para generasi muda yang aktif dalam bermedia sosial, contohnya dalam aplikasi apa? TikTok, Instagram, Kalian sering banget kan? Ya, kalian secara langsung mendapat pengaruh buruk dan pengaruh baik. Salah satu contohnya bahwa semasa mengetahui budaya yang bagus baik kalian tiru. Apa contoh positifnya seperti model pakaian biasanya ya, fashion budaya. Banyak sekali model-model atau bentuk pakaian zaman sekarang. Contoh kayak kebaya, banyak kan modifikasi kebaya sekarang. Kemudian dampak negatifnya, bentuknya tadi apa? Gaya berpakaiannya dianggap pengaruh buruknya pakaian apa? Korean style, tidak sesuai dengan ajaran atau nilai moral yang ada di lingkungan sekitar negara kita. Kalian niru Korean style pakai crop top, salah satu bentuk dari dampak negatif atau seharusnya gimana tata krama yang ada di negara kita? Sopan, Indonesia juga memiliki jati diri, identitas bangsa Indonesia yang mencirikan atau menandakan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lainnya. Apa contoh dari identitas bangsa Indonesia? Bagaimana cara kalian menghargai budaya asing yang disebutkan? Mengadopsi yang baik saja bukan berarti untuk membenci. Tetap kita harus mempunyai etika menghargai budaya lain. Bagaimana cara kalian menghargai budaya lain tanpa kehilangan jati diri kalian sebagai masyarakat atau warga negara? Bagaimana cara kita menghargai budaya asing tanpa kehilangan jati diri? Kelompok 2 sebutkan nama dari kelompok berdiri saya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Mencari tahu makna dan nilai budaya lain tanpa menilai secara negatif.
mencari tahu makna dan nilai budaya lain tanpa menilai secara negatif. tanpa menilai secara negatif. Contohnya, memaknai, mencari makna arti dari apa tadi? Mencari makna atau arti dari budaya lain. Tidak boleh langsung menilai atau menghujat. Seperti itu buruk sekali, tidak boleh. Tapi harus mencari kenapa budaya itu di budaya mereka, kenapa kalian harus menghargai bahwa yaitu memang budaya mereka berbeda, tidak boleh secara langsung. Satu, dalam aspek belajar dan memahami budaya lain. Aspek kedua adalah cara yang lain. Itu nomor satu. Dalam aspek belajar, aspek lainnya cara-caranya kan ada. Apa Muhammad siapa? Muhammad Yazid. Mencari makna dulu tanpa sebelum tahu menilai, menghujat atau membenci. Makna lainnya apa? Ada lagi. Cara lainnya ada lagi enggak? Cara kita belajar memaknai budaya lain agar tidak langsung membenci. Nomor tiga ada cara lainnya. Menghargai. Tadi aspek dalam belajar, dalam aspek pengetahuan. Ini dalam aspek contoh sikap. Contohnya menghargai simbol, cara berpakaian contohnya, atau apa? Salam tradisional masyarakat lain. Apa contohnya? Perbedaannya? Salam negara Indonesia umumnya salam itu adalah berpartisipasi. Kalau kedua sudah aktif, kalau satu lumayan aktif, kelompok tiga lumayan aktif, kelompok paling dekat paling aktif. Untuk penilaian Ibu sudah sampaikan tadi di tengah diskusi kita. Semoga Ibu tutup sampai di sini dulu. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat. Baiklah, untuk materi pelajaran hari ini, Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perilaku ataupun kalimat dalam proses pembelajaran. Mohon maaf, semoga kalian mendapatkan manfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.